Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojol roda 2 sebesar 15% dengan skema zonasi. Lantas apakah ini akan menjadi solusi tepat menjawab tuntutan demo besar-besaran ojol yang terjadi pada Mei lalu? Kita akan membahasnya bersama Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI Lili Pujiati. Dan sebelumnya, pemirsa, kami juga telah berusaha menghubungi Kemenhub untuk bergabung dalam dialog ini, namun hingga dialog ini berlangsung kami belum mendapatkan konfirmasi. Baik Bu Lili, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak. Baik Bu Lili, dengan rencana dari Kemenhub, nantinya tarif ojol akan dinaikkan sebesar 15% berdasarkan zonasi. Anda setuju atau tidak? Enggak, kami tidak setuju. Karena berdasarkan beberapa obrolan kami dengan kawan-kawan, apabila tarif naik secara otomatis customer juga akan berpikir panjang untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini, Mbak. Karena dengan kenaikan tarif itu akan mengurangi pendapatan kami, bukan justru menambah pendapatan kami. Kami hanya mendesak untuk penurunan potongan dari Kementerian Perhubungan. Cuman anehnya kita merasa ada keanehan ya, kenapa Kementerian Perhubungan ini ngotot kenaikan tarif bukan untuk menurunkan potongan dari aplikasi. Oke, jadi menurut Anda dengan dinaikannya tarif ojol roda 2 sebesar 15% nantinya justru akan merugikan mitra ojol sendiri? Betul, karena apa? Secara otomatis potongan juga akan tetap. Pendapatan kita akan tetap, yang diuntungkan siapa? Aplikator, bukan driver. Karena aplikator ini selalu mengembuskan hal-hal yang negatif sehingga kita sesama driver juga merasa bingung gitu. Padahal kalau kita hitung-hitung, kalau kenaikan tarif potongan tetap aja ya sama aja, Mbak. Oke. Kalau kita mendesak potongan diturunkan itu, kalau potongan diturunkan secara otomatis pendapatan kami akan bertambah. Baik, Bu Lili begini, jadi ini kan ada rencana kenaikan tarif berdasarkan zonasi. Apakah sudah ada sosialisasi atau informasi dari kenaikan 15% ini akan ada yang didistribusikan kepada mitra ojol? Nggak ada sama sekali. Kementerian Perhubungan ketika mengambil keputusan itu hanya melibatkan Kementerian Perhubungan sendiri, tidak pernah melibatkan kami sebagai serikat. Jadi tidak ada duduk bersama untuk sosialisasi sama sekali hingga keputusan ini dikatakan di DPR, ini tidak ada sama sekali approach dari Kementerian Perhubungan ya Bu? Tidak ada sama sekali. Dan kami juga sepertinya Kementerian Perhubungan ini membuat kebijakan itu secara diam-diam. Dan tidak pernah ada namanya bagaimana minta pendapat driver dan lain sebagainya. Ya mungkin hanya melibatkan aplikator karena kita tahu bahwa Kementerian Perhubungan lebih dekat dengan aplikator daripada dengan driver. Oke baik, Bu Lili, jadi dari rencana dari Kementerian Perhubungan sendiri menyatakan akan ada 3 zonasi, zonasi 1, zonasi 2, zonasi 3, dan presentasenya ini juga akan disesuaikan dengan masing-masing zonasi dari 8 sampai 15%. Apakah ini ada kemungkinan untuk bisa menguntungkan driver dengan presentasi yang dibeda-bedakan ini? Enggak juga, Mbak. Enggak ngaruh itu. Bagi driver, ya kalau kami sih begini ya, intinya. Bagaimana Kementerian Perhubungan mengajak rembukan bersama kami terkait semuanya ya, terkait kebijakan yang akan dikeluarkan. Bukan yang diajak rembukan aplikator. Aplikator pembisnis. Sedangkan kami adalah pekerjanya. Seharusnya kan melihat bahwa, oh iya kita harus melibatkan driver, bagaimana pendapat driver. Bukan hanya melibatkan aplikator, yang pasti itu. Tapi selama ini kami lihat, kami amati bahwa Kementerian Perhubungan lebih dekat dengan aplikator. Bu Lili, sejak demo besar-besaran ojol pada, kalau saya tidak salah, tanggal 20 Mei lalu, apakah hingga saat ini sudah ada duduk bersama diskusi dengan pihak aplikator maupun dari pihak Kemenhub? Jadi gini Mbak, apabila Kementerian mengundang, itu tidak langsung dipertemukan. Jadi ketika driver ya driver, aplikator aplikator, jadi nggak ada titik temu. Seharusnya kan memang bersama aplikator, driver, dan juga wasitnya adalah Kementerian Perhubungan. Tapi karena Kementerian Perhubungan lebih dekat aplikator ya kami tidak pernah itu dilibatkan bersama. Tapi bertemu sendiri dengan Kementerian Perhubungan itu pernah berarti Bu? Pernah, bahkan kami sudah mengadukan beberapa kasus, walaupun itu dibilang Kementerian Perhubungan tidak ada pengaduan, kami ada saksi. Kami punya bukti bahwa kami
mengadukan beberapa kasus dan 1-2 karena kebetulan SPAI membuka portal. Jadi kami tahu pengaduan dari berbagai provinsi ya Mbak, sehingga kami tahu permasalahannya ini. Tapi Kementerian Perhubungan sepertinya sudah mati rasa, tidak pernah mau mendengarkan derita-derita driver ini. Baik, jadi kalau dari pihak Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa kebijakan ini sebenarnya berlandaskan dari demo besar-besaran ojol pada Mei lalu menjawab tuntutannya, ini sebenarnya tidak efektif. Jadi gini Mbak, aksi kawan-kawannya sudah dimulai sejak lama ya. Kita terus-terusan. Cuman kebijakan Kementerian Perhubungan ini tidak pernah berubah dan kekeh gitu loh. Kekeh. Seharusnya kan ngajak dilihat gitu loh. Kenapa ya? Kok masih aja terus-terusan ada teman-teman yang unras, driver-driver unjuk rasa. Nah, harusnya kan dicari ada apa. Tapi kan tidak. Kementerian Perhubungan selalu membuat keyakinannya sendiri bahwa ini benar begitu. Baik, Bu Lili, jadi apa rekomendasi kebijakan dari Anda yang kira-kira bisa mengakomodir kesejahteraan dari mitra ojol? Oke, kalau dari SPAI, dari sudut pandang SPAI, yang saat ini ya, dalam waktu dekat ini adalah menurunkan potongan. Menurunkan potongan ya Mbak, maksimal 10%. Terus di dalam peraturan Menteri Perhubungan itu, Catman itu ada disebutkan, kami minta ya, Kementerian Perhubungan untuk menghapus driver itu adalah mitra. Kata kemitraan itu minta dihapus dari PM 12 tahun 2019 pasal 15 itu menyebutkan bahwa hubungan kemitraan itu antara driver dengan pihak aplikator itu dihapus. Kami minta dihapus karena apa? Kemarin di sidang ILO itu sudah disebutkan bahwa pekerja platform itu adalah pekerja, bukan mitra. Tidak ada tuh status kemitraan. Yang ada cuma di Indonesia ini. Nah, kita minta Kementerian Perhubungan tidak latah ya. Karena bukan ranahnya untuk mengakui sebagai mitra atau sebagai itu bukan ranahnya Kementerian Perhubungan. Yang pasti itu. Oke. Baik, Bu Lili, terakhir ini kalau misalkan ternyata akhirnya nanti Kementerian Perhubungan benar-benar menerapkan kenaikan tarif 15% yang disangka bisa justru menjadi bumerang bagi mitra ojol. Kira-kira apakah ada aksi susulan yang direncanakan? Ya kita akan turun jalan besar-besaran Mbak, karena apa? Secara otomatis itu penggunanya akan berkurang, customer kita akan berkurang. Mereka akan beralih ke transportasi lainnya gitu loh. Saat ini aja sudah berat karena yang diterima driver hanya berapa. Sedangkan di aplikator mendapatkan lebih dari 50% dengan berbagai hal ya. Contohnya biaya pesanan, biaya sewa aplikasi dan lain sebagainya, plus potongan 20%. Nah, kan kami harap itu, saat ini kita memang sedang dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Seharusnya pemerintah atau negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada kawan-kawan driver. Itu loh. Jangan hanya kami itu, butuh lapangan pekerjaan, ini pembuka lapangan, tapi kami tereksploitasi tenaga kerja kita. Lebih dari 8 jam kami bekerja. Rata-rata kawan-kawan bekerja 14 jam dalam satu hari untuk mendapatkan upah sekitar 75.000 bersih itu Mbak sehari. Apakah itu layak bagi kami gitu? Ya, kami berharap juga Pak Presiden untuk juga ikut memperhatikan nasib kami supaya Pak Presiden juga tahu bahwa kami saat ini tereksploitasi. Yang pasti itu Mbak. Baik, Bu Lili, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya. Kita sama-sama berharap semoga ada titik tengah dari masalah ini. Sekali lagi terima kasih Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI telah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Ibu, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih.